firman Tuhan siang sore hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan, buat kasih setianya Tuhan Yesus. Bersyukur setiap waktu buat kasih setiamu. Kau pimpin langkahku, terangi jalanku. Takkan pernah ternilai besar agung karyamu. Kau rela menderita, curahkan darahmu. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, Tuhan hapus dosaku selamanya. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Bersyukur setiap waktu buat kasih setiamu. Kau pimpin langkahku, menerangi setiap langkah kami, Pak. Takkan pernah ternilai besar agung karya-Mu dalam hidup kami. Bukti cintanya Tuhan bagi setiap kita. Kau rela menderita, curahkan darah-Mu. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, terhapus dosaku selamanya. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, terhapus dosaku selamanya. Mari saudara tutup matamu sama-sama siang sore hari ini temukan. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, terhapus dosaku selamanya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagi berdiri sama-sama, buka hati kita sambut di rumah. Oh Yesusku,
percaya penyertaan Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Tak pernah meninggalkan setiap kami, selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, keturunan kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Doa kami, ajar kami Tuhan, didik kami, bentuk setiap kami. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami doa hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu penuh tercurah atas hamba-Mu. Tuhan, jika dosa mohon ampun laman tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa di luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Tutup buku sama di balik kaki salib-Mu Tuhan. Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan. Dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang berikan senyuman yang paling manis. Haleluya, walaupun belum gajian senyumnya harus senyum gajian. Haleluya, 20 ini bos katanya mah. Dia mau bilang, saudara, saya percaya semuanya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Dan saya kagum lihat saudara, karena di saat sekalipun macetnya luar biasa, sekalipun padatnya luar biasa saudara, tapi saudara datang untuk cari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saudara yang Alkitab, kita mengangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka kitab kita saudara, Amsal pasal yang ketiga. Kita akan buka Amsal pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan baca bergantian dengan saudara. Saya 13, saudara 14, kita gantian 18. Kita akan baca sama-sama. Amsal 3 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayatnya yang ke-13 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 14 silakan. Ayat 15 dikatakan apa? Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16 silakan. Ayat ke-17 dikatakan apa? Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. 18 sama-sama. 3. Ia lagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan apa? Sekali lagi saudara, 18 sama-sama. 3. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan apa? Bahagia. Saya mau bilang buat soundman, terima kasih banyak soundnya bagus hari ini. Haleluya. Tunduk sedikit aja monitornya. Haleluya. Nah, saya mau bilang saudara, dalam bahasa Inggris kalau saudara pakai Google Translate, saya coba pakai Google Translate saudara, bicara tentang kata hikmah dan kata kebijaksanaan, akhirnya menghasilkan satu kata yang sama yaitu bicara tentang wisdom. Sama-sama bilang sama saya wisdom. Amin. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia, saudara, kata hikmat dan kebijaksanaan memiliki arti yang lebih detail, saudara. Dimana kalau saudara perhatikan kata hikmat menurut KBBI bicara tentang kebijakan, kearifan atau kesaktian, saudara. Sedangkan bicara tentang yang namanya kebijaksanaan punya makna atau punya arti, saudara, menurut KBBI. Gambar selanjutnya boleh di next. Adalah kepandaian menggunakan akal budinya, termasuk dalamnya bicara tentang pengalaman dan pengetahuan atau kecakapan
bertindak apabila menghadapi kesulitan dan lain sebagainya. Artinya begini saudara, kalau saya boleh sederhanakan, hikmat bicara tentang apa yang kita terima, sedangkan bicara tentang kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan apa yang kita terima, wisdom yang kita terima saudara. Dan ketika kita pelajari Alkitab, saya pelajari Alkitab saudara, saya menemukan Alkitab banyak ayat yang bicara bahwa hikmat itu penting. Hikmat dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan oleh anak Tuhan dalam menjalani kehidupan saudara. Makanya Tuhan anugerahkan yang namanya hikmat buat saudara dan saya. Dalam firman Tuhan sampai berkata bahwa buat saudara dan saya, siapa yang butuh hikmat, siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Shalom. Kristen bukan ini. Sekali lagi, siapa yang butuh hikmat dan kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya punya hikmat dalam kehidupan setiap kita. Karena hikmat adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya mau bilang saudara, ketika punya hikmat dan kebijaksanaan, maka hidup kita pasti luar biasa, katakan amin. Tapi saya mau bilang saudara, kabar buruknya, kalau kita nggak punya hikmat, kalau kita nggak punya kebijaksanaan, saya mau bilang saudara, maka hidup kita bisa dalam bahaya saudara. Saya kemarin saudara, yang mobil tempur saya saudara, kalau saudara suka perhatikan, saya bawa mobil tempur itu saudara, itu kilometernya sudah 100.000 saudara, dan akhirnya harus peremajaan kaki-kaki saudara, karena namanya juga setiap hari minggu kan saya sembunyi 9 cm saudara. Jadi akhirnya saudara, kakinya pegel juga saudara. Akhirnya bawalah ke bengkel. Langsung yang bengkel yang ada seki-seki gitu saudara, yang bisa di-shake, bengkel yang shake shop. Enggak itu mah TikTok. Nah, jadi yang ada mesin shake itu saudara, yang akhirnya mereka bisa tahu dari bawah tanpa perlu dipakai jalan, mereka bisa cek dari bawah saudara, sehingga bisa tahu mana yang perlu diremajakan karena bunyi-bunyi. Akhirnya ketika dibawa ke sana diperiksa semua, Pak ini ganti, banyak banget diganti saudara, benar mahal lagi saudara, diganti semua, bayar pakai tenaga dalam saudara, haleluya. Nah, akhirnya selesai diganti saudara semuanya, masih bunyi juga saudara, Akhirnya saya tergoda untuk bawa ke bengkel resmi saudara. Bawa di bengkel resmi, mereka bilang, Pak ini masih bunyi, kenapa? Karena ada salah satu part yang diganti. Sepertinya Pak, kami juga bukan baru Pak, ini kayaknya ada kondisi Pak. Dalam hati Tuhan Yesus, masa pendeta ditipu saudara? Iya. Tapi kan saya, ya udahlah, saya nggak mudah percaya begitu. Saya bawa lagi ke bengkel yang lain saudara, yang terpercaya juga. Ketika dicek di bengkel lain, ternyata benar saudara. Akhirnya dia bilang, Pak ini kita curiga ini nggak baru nih Pak, ini Tuhan Yesus. Saya bilanglah ke bengkel yang pertama, mereka bilang, enggak. Tuhan, saya mau bilang saat seperti inilah kita membutuhkan yang namanya hikmat saudara. Iya, kalau saya nggak ada hikmat, digituin orang, mana belum tahu kita mana dong. Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan masuk berita saudara, pendeta Marcel jambak-jambakan sama orang bengkel, darah Yesus Tuhan. Hancur nama baik saya saudara. Di situ ada hikmat, jadi saya bilang ya udah, saya nggak mau berdebat. Akhirnya udah saya hubungi kantor customer service, minta tolong bantuannya. Akhirnya diarahkan udah. Akhirnya nanti Senin udah mau diarahkan saudara. Artinya apa? Hikmat itu sangat dibutuhkan. Kalau sampai nggak ada hikmat kebijaksanaan, maka hidup kita bisa berbahaya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hikmat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, hikmat itu penting. Makanya Salomo ketika Tuhan tanya, Salomo kamu mau apa? Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta kekuasaan jabatan, Salomo nggak minta panjang umur. Yang Salomo minta adalah hikmat. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, yaitu dampak hidup dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sama-sama bilang sama saya, dampak hidup dengan hikmat. Doa saya, semua yang hadir melalui firman Tuhan hari ini, kita hidup dengan hikmat. Segala yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan, itu menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak hikmat dalam kehidupan setiap kita saudara ketika kita hidup dengan hikmat? Yang pertama, hikmat membuat kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan yang lebih baik. Coba kita lihat ayat 16 sampai 18 saudara. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Umur panjang ada di. Selanjutnya ayat 17. Jalannya adalah apa? Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia mencari apa? Siapa yang berpegang padanya akan apa? Saya ajak saudara untuk melihat ayat yang sama saudara. Kita mulai dari 17 saja saudara, tapi terjemahan yang berbeda. Terjemahan sederhana Indonesia bilang begini saudara. 3, ya. Dia akan apa?
Sama-sama bilang sama saya, hidup yang menyenangkan. Sama-sama bilang sama saya, penuh ketenangan. Amin. Ayat 18, memiliki dia membuatmu apa? Seperti menemukan pohon kehidupan. Bila kau tetap berpegang padanya, engkau akan sangat. Bahasa Indonesia masa kini punya arti yang punya terjemahan yang berbeda. Ayat 17 sama-sama kita baca. 3, ya. Hikmat membuat apa? Sama-sama bilang sama saya, hidup senang. Sama-sama bilang sama saya, sejahtera. 18, orang yang berpegang teguh pada hikmat akan apa? Sama-sama bilang sama saya, bahagia. Saya mencatat di sini saudara, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, katakan amin. Nah, hikmat dan kebijaksanaan akan membantu kita untuk sampai pada apa yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi saudara, dalam kehidupan setiap kita nggak lepas dari yang namanya keputusan, nggak lepas dari yang namanya pengambilan keputusan saudara. Dan ketika saudara dan saya ada hikmat dalam setiap pengambilan keputusan kita, ada hikmat dalam setiap langkah kita, maka hikmat akan menuntun kita pada apa yang sudah Tuhan sediakan, segala yang terbaik. Makanya ketika seseorang ada hikmat, biasanya hidupnya akan jauh lebih baik daripada mereka yang ada hikmat, saudara. Contoh sederhana, dalam bisnis kita butuh yang namanya business planning. Dalam bisnis kita butuh yang namanya pengambilan keputusan di saat-saat kerja dan lain sebagainya. Orang kalau ada hikmat dalam menjalani bisnis, keputusan yang diambil bisa membawa bisnisnya jadi lebih baik daripada orang yang gak ada hikmat di dalamnya, saudara. Betul ya? Kemudian ketika dalam pekerjaan, kalau saudara bicara tentang satu survei saudara dilakukan, ternyata yang namanya kecerdasan emosional itu lebih punya dampak besar dalam kesuksesan seseorang sampai 80% dibandingkan kecerdasan intelektual. Dan saya mau bilang saudara, hikmat berada di kecerdasan emosional saudara. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia mengatur dirinya dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini yang bisa membawa seseorang pada kesuksesan. Makanya mungkin saudara mungkin dulu pas sekolah ya, pas sekolah ada orang yang dulu juara 1 tuh saudara, pinternya luar biasa, tetapi dalam dunia kerja, dalam dunia yang sesungguhnya ternyata gak seberhasil waktu dia di kelas. Tapi ada orang yang waktu di kelas dia juara 2 dari belakang. Iya, jadi kalau dari 48 murid dia juara 47 saudara. Tapi ketika dalam hidup sukses berhasil. Kenapa? Karena ada hikmat dalam hidupnya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hikmat itu punya peranan sangat penting saudara. Ada banyak orang sukses dalam pekerjaannya, dalam karirnya, karena dia punya hikmat yang luar biasa. Contoh siapa dalam Alkitab? Daniel dia ganti-ganti raja, tetapi tetap ada di posisi jabatan yang sangat tinggi. Karirnya gemilang. Kenapa? Karena hikmat luar biasa. Daniel 1 ayat 20. Sama-sama kita baca. Daniel pasal yang pertama ayat 20. Sama-sama. 3. Ya, dalam kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu. Dan dalam NIV bilang begini saudara, in every matter of wisdom, saudara, semua hal yang berhubungan dengan hikmat, mereka bisa luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Makanya karirnya luar biasa. Yusuf habis difitnah sama Tante Poti, saudara, dia sukses berhasil. Kenapa? Karena hikmatnya luar biasa. Dia mampu mengartikan mimpi raja. Dia mampu akhirnya membawa Mesir bebas dari resesi 7 tahun yang harusnya begitu mengerikan, saudara. Kenapa? Karena hikmat. Saya mau bilang saudara, dalam pekerjaan, kalau kau punya hikmat, pekerjaanmu pasti luar biasa, saudara. Iya kan? Orang kalau berhikmat, dikasih kerjaan apa saja, oh siap bos, bisa. Dikasih masalah, solve this problem, oke, mampu dia solve. Tapi orang kalau nggak ada hikmat, dikasih pekerjaan, capek banget. Oh my God, aku nggak bisa gini, tertekan banget. Ini ada masalah, solve problem ini. Itu toksik banget. Sukses nggak orang macam begitu? Nih, bonus ya Pak, surat pemecatan. Saya mau bilang saudara, iya. Saudara, kalau kita nggak punya hikmat dalam hidup kita, susah. Rumah tangga yang ada hikmat bisa lebih baik daripada rumah tangga yang tidak ada hikmat, saudara. Iya kan? Rumah tangga suami istri yang ada hikmat di dalamnya bisa menjadi suami istri yang jauh lebih baik daripada suami istri yang nggak ada hikmat. Contoh sederhana, saya suka pakai misalnya, suami baru pulang dari kantor, dia habis diserempet motor lain, terus nyungsep masuk selokan.
Pas dia keluar dari selokan, gigit anjing. Iya. Iya. Habis digigit anjing, udah mau dekat rumah, disengat lebah di mata, saudara. Oh, emosi dong. Pulang rumah langsung dia, weh, butet. Di Palu siang lu apa aku lele butet. Damar gurilam damar. Maaf kalau salah, saya cuma ngasal. Istri yang gak ada hikmat langsung biasanya nyambut dengan apa kau weh? Akhirnya jambak-jambakan. Hancur rumah tangga, betul ya? Tapi dalam kondisi yang sama, serempet masuk selokan, gigit anjing, 2 lagi kiri kanan. Habis itu disengat lebah, depan belakang. Pulang lebih emosi lagi. Tapi kalau istri yang berhikmat menyambut suami seperti itu langsung. Apa sih papa? Mana mata genitnya? Labu. Ayo ini papa, mama udah masak buat papa. Yuk papa makan dulu. Yuk makan dulu. Ini ada labu siam goreng. Makan. Iya ini. Ada hidung babi. Ini mamam dulu. Sambil ini pak kopi, teh. Papa abis ini mandi ya. Kamu udah siapin air panas 100 derajat. Enggak itu mah nggak berhikmat, enggak normal. Habis mandi. Suaminya habis mandi langsung dia dipijitin. Iya. Nggak berdaya. Pas sudah suaminya udah tenang, baru dia rangkul. Piting. Enggak lah, itu mah istri nggak berhikmat, enggak boleh lah. Dari tadi lu ya, enggak boleh. Ini sayang Papa kenapa sih cerita dong sama mama? Saya mau bilang suami macam mana yang nggak lulu dengan istri model begitu, saudara? Betul bapak-bapak? Saya udah ngerti nih, mama juga udah pelayan bertahun-tahun udah bisa tahu, sama juga. Saya mau bilang ya, suami yang ada hikmat bisa membawa rumah tangganya jadi lebih baik daripada suami yang nggak ada hikmat, saudara. Misalnya dia lihat istrinya butuh apa, dia lihat, aku lihat kok kayaknya jarinya butuh cincin berlian deh. Aku belinya yang segede kelereng itu. Suami hikmat dia beliin, pasti rumah tangga lebih baik. Betul ibu-ibu? Kata duitan, dipancing dikit betul. Tapi iya kan, akhirnya apa lebih baik? Saya mau bilang saudara nih yang pacaran. Shalom yang masih pacaran. Banyak ini saya anak muda ibu, anak muda nih. Banyak yang pacaran tapi lebih banyak yang jomblo. Saya mau bilang ya, pacaran yang ada hikmat di dalamnya bisa lebih baik dari pacaran yang nggak ada hikmat, betul ya? Iya kan? Ada pacaran yang berhikmat, dia ajak jalan, ajak kemana, mall, makan apa, dan jalan-jalan. Pasti pacarnya happy. Coba kalau pacar nggak ada hikmat, udah jemput dari jam 3 sore, jalan-jalan aja terus jalan, sampai setengah 12 malam, baru diantar pulang. Oh Tuhan, sampai depan rumah, kamu kenapa kok gemeter begitu? Si cowoknya bilang, udah biasa aja, memang gitu kalau pertama kali pacaran tuh memang gitu. Kamu gugup ya? Bukan, gue lapar. Ini baru pertama kali gue jalan, gak diajak makan. Gak ada hikmat. Saya mau bilang kalau kau ketemu laki-laki macam begitu, putusin. Gak usah diterima cintanya, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, hikmat itu penting, amin.
Yang bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita, pastikan kita punya hikmat supaya apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, milikilah hikmat. Di situ ada yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, saudara, apa? Oh ya, tapi termasuk kesehatan juga, saudara. Saya selalu lupa bagian kesehatan ini, saudara. Orang kalau punya hikmat, kesehatannya pasti jauh lebih baik daripada orang yang nggak punya hikmat. Betul ya? Ada banyak orang sakit-sakitan, saudara, karena nggak ada hikmat. Langsung boleh makan segalanya, makan terus pagi babi, siang babi, malam babi, sore-sore babi, sampai malam tidur sama babi lagi dia enggak maksudnya makan babi lagi. Habis itu darah tinggi, kolesterol, cari pendeta. Pendeta tolong doakan saya Pak Pendeta. Iblis ini Pak Pendeta, iblis ini Pak Pendeta. Iblis dari pojok, bukan gue. Lu yang rakus. Iya kan? Mana hikmat? Saya dapat banyak berkat dari jemaat. Jemaatnya, namanya juga pendeta bisa yang jemaat itu situ kan. Kemarin ada jemaat kasus saya, guru makanan menanggung, babi guru gitu, belum 2 kontainer, saudara. Gede banget sampai kulkas saya nggak cukup, saudara. Gede-gede banget, saudara. Tapi saya berhikmat, nggak saya makan tiap hari, saya kasih jeda. Hari saya makan, besok saya nggak makan, besoknya baru makan. Kasih jeda lagi, yang penting ada jeda. Berhikmat, haleluya. Bilang kanan kirimu berhikmat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Iya. Yang selanjutnya, apa dampak hidup memiliki hikmat dan kebijaksanaan? Yang kedua, memiliki perlindungan. Sama-sama bilang, sama saya menikmati perlindungan. Sama-sama bilang, sama saya menikmati perlindungan Tuhan. Coba kita lihat ayat 16, sama-sama kita baca ayat 16. 3, ya, umur panjang ada di... Nah, umur panjang bicara tentang perlindungan Tuhan, karena sepanjang hidupnya dia mencapai usia tua, panjang umur karena ada perlindungan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Tidak akhirnya celaka, tidak menikmati mara bahaya. Kenapa? Karena ada yang namanya perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya harus tegaskan, saudara, bahwa perlindungan Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, buat saudara dan saya, Tuhan sudah jamin ada yang namanya perlindungan Tuhan. Makanya Mazmur 91 berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah. Tapi ada yang menarik dalam lagu ini, saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau perlindungan Tuhan sudah Tuhan sediakan, tapi kenapa ada orang-orang yang seperti tidak menerima perlindungan Tuhan? Bahkan di lagu itu kalau saudara perhatikan, ada orang yang terima perlindungan Tuhan, tapi ada orang-orang yang tidak menerima perlindungan Tuhan. Mereka rebah. Ada berapa orang? 1000? 10.000. Tolong, agama udah baik, matematika jangan baik. Di kiri berapa? 1000. Kanan berapa? 10.000. Berarti 11.000. Siapa yang bilang 1.000? Itu colok. Haleluya. Ada 11.000 orang yang rebah. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang terima perlindungan, ada orang yang bahkan ribuan orang tak terima perlindungan Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa? Apakah karena Tuhan pilih kasih? Tidak. Terus kenapa? Anak saya sampai nangis nih. Halo? Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tapi kenapa ada orang yang tidak menerima perlindungan Tuhan kalau Tuhan itu adil? Diuji? Bisa, tapi dalam konteks ini kurang tepat. Tuh, anak sampai nangis, saudara nggak jawab-jawab. Mereka sampai rindu menjawab. Kenapa kira-kira? Pak Pendeta, tolong. Ini udah akhir bulan. Jangan maksa kami mikir. Kami udah mikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidup ini. Kami udah ke situ mau ketawa, Pak Pendeta. Kenapa? Yes, kurang hikmat, betul. Tapi kenapa? Lebih spesifik. Percaya? Belum? Saya kasih clue, ayat 1.
Orang dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam. Saudara bisa lihat clue-nya? Hah? Iya, apa? Saya kasih clue satu lagi. Ayat 9. Sebab yang maha tinggi telah kebuat. Sudah lihat clue-nya? Iya, perlindungan. Kenapa perlindungan? Pertanyaan saya, kenapa ada orang menikmati perlindungan, ada yang tidak? Daripada saudara makin bikin saya emosi, saya undang yang paling sering bikin saya emosi. Silakan maju ke depan. Ya sudah ada yang endorse kemarin Pak ini saudara. Yang mau endorse silakan, saya jamin perusahaan Anda bangkrut. Nah, jadi saya mau bilang saudara, siapapun kita, masalah tantangan bisa datang kapan saja, betul ya? Saudara mau Kristen atau tidak, masalah tantangan bisa datang kapan saja. Saudara mau melayani Tuhan atau tidak, saudara mau hidup dalam dosa atau tidak, masalah tantangan bisa datang kapan saja. Saya analogikan, gelas-gelas ini sebagai masalah tantangan persoalan yang bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita, saudara. Pindah sini aja, jauh bangsa. Nah. Sini aja, biar main. Saya mau bilang sekali lagi saudara, siapapun kita, masalah tantangan bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Jangan apa itu, ke atas, kepahitan kayaknya. Terus nanti amplop kita tambah, dobelin ya. Tapi amplopnya aja yang kita tambah, isinya nggak ada. Ya. Masalah tantangan bisa datang kapan saja, betul ya? Nah saya mau bilang saudara, siapapun kita, masalah tantangan bisa datang di kehidupan setiap kita, siapapun kita. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kenapa ada orang yang menikmati perlindungan Tuhan atau tidak, tetapi ada yang tidak? Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, saya harus tegaskan, Tuhan menyediakan perlindungan Tuhan bagi setiap kita, katakan amin. Boleh buka perlindungan Tuhan? Nah, ada perlindungan Tuhan, masalah tantangan bisa datang nggak buat orang yang dalam perlindungan Tuhan? Bisa, tapi tidak menimpa dia. Karena ada yang namanya perlindungan Tuhan. Nah, sekarang tepuk tangan dulu. Nah, dan saudara baca tadi saudara, ada orang-orang yang menikmati perlindungan Tuhan dan ada yang tidak. Karena mereka yang menikmati perlindungan Tuhan, saya bisa bilang mereka punya hikmat. Kenapa? Karena orang yang punya hikmat tahu bahwa ada perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, dan mereka memposisikan diri mereka dalam perlindungan Tuhan sehingga masalah tantangan boleh datang, perlindungan Tuhan mereka nikmati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hikmat membawa kita menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, apa dampak buat saudara saya hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan? Yang ketiga, menerima kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, menerima kemuliaan. Ayat terakhir kita baca sama-sama saudara. Ayat yang terakhir, 16, sama-sama bagian B. 3, ya. Di tangan kirinya apa? Kekayaan dan, sekali lagi, Imam Musik saya boleh maju ke depan. Di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Kata kehormatan bahasa aslinya kabod. Ini bicara tentang kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan. Orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan itu akan dihormati orang lain. Kenapa? Karena yang pertama dia tahu menghormati dirinya, saudara. Dia tahu bagaimana menghormati dirinya. Orang kalau tahu bagaimana menghormati dirinya, dia akan dihormati orang lain. Jangan harap kita akan dihormati orang lain kalau kita sendiri nggak bisa menghormati diri kita sendiri, saudara. Nah, kemudian orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan, dia akhirnya akan menjaga kata-katanya, nggak akan sembarangan. Dalam bersikap nggak akan sembarangan. Sehingga apa? Orang yang lihat dia jadi punya respect, betul ya? Orang yang nggak bicara sembarangan, saudara. Orang yang menjaga tutur katanya, sikapnya, tindakannya, itu akan membawa orang yang lihat dia jadi menghormati dia. Betul ya? Tapi kalau orang yang sembarangan, biasanya apa? Akhirnya orang nggak hormat. Kemudian apa? Orang yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, akhirnya Shalom. Ngapa
taruh gini aja. Balik. Jangan halangi anak itu untuk datang kepadamu. Security. Saya mau bilang sekali lagi saudara, orang yang punya hikmat, orang yang punya kebijaksanaan, saya mau bilang sekali lagi saudara, akan menghasilkan kehormatan saudara. Dia akhirnya akan dihormati orang lain. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Saya bukan ajak saudara untuk jadi orang yang tidak hormat, bukan saudara. Tapi iya. Calon pendeta masa depan. Iya. Jadi iya, saya mau bilang sekali lagi saudara, orang kalau berhikmat, dia tahu bahwa diri, dia tahu menjaga perkataan, sikap, akhirnya apa? Jadi orang yang dihormati. Dan inilah yang harus dimiliki kita sebagai anak Tuhan. Bukan saya mengajak saudara untuk jadi orang yang gila hormat, tetapi saya mau bilang kita adalah duta besarnya Tuhan. Kita duta besarnya kerajaan sorga, kita adalah representnya Tuhan. Dan kalau kita nggak bisa bawa respect sama orang, saudara, kita nggak bisa dihormati. Bagaimana Tuhan kita bisa dihormati sama orang di luar sana, saudara? Tuhan aja menangis. Jadi sekarang ini, mau bilang saudara, jadi pastikan kita jadi orang yang layak untuk dihormati, bukan karena kita gila hormat, tetapi karena Tuhan harus dimuliakan bagi depan setiap kita, saudara. Karena saya pernah baca satu quotes yang sangat menampar saya, dan bilang begini, saudara, kalau kita dibenci kan ke orang yang nggak ada, Pak, suaranya ada. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita dibenci karena Tuhan, itu biasa, dari dulu seperti itu. Tapi kalau Tuhan sampai dibenci karena kita, itu yang bahaya, saudara. Karena saya mau bilang saudara, harusnya kita membawa kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Maka seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berkhidmat, akhirnya kita bisa menghasilkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya paling takut kalau sampai saya kok serem gini jadi serem begini ya? Salah Yesus. Di sini kita akan ada 2 pelepasan, saudara. Iya, karena begini ya. Saya paling takut kalau sampai saya akhirnya jadi batu sandungan, saudara. Sampai saya akhirnya, karena orang di luar sana kan nggak baca Alkitab kita, saudara. Dan mereka baca bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita akhirnya bisa menjadi duta kemuliaan untuk kerajaan surga. Kalau kita sendiri jadi orang yang nggak layak dihormati gara-gara ketidak berhikmatan kita, saudara. Cara kita yang sembarangan, tingkah laku kita yang sembarangan, saudara. Dan akhirnya apa? Justru malah orang di sana di luar sana, ya orang Kristen macam begitu, ya orang Kristen macam apa ini ya, udahlah, kok tadinya tertarik sama Kristen, tapi orang Kristen macam begitu, padahal udah pakai kalung salib, anting salib, gelang salib, kaos salib, depan belakang lagi, tinggal di salib yang belum. Tapi kalau kelakuannya macam begitu, udahlah nggak usah lah. Saya mau bilang saudara, yang harusnya kita bawa jiwa, malah jiwa jadi terhilang, saudara. Dan ini terjadi di India, saudara. Dulu ada seorang yang sangat terkenal di India, tokoh yang paling dikagumi, namanya Mahatma Gandhi, saudara. Dia baca Alkitab, dia tertarik tentang kekristenan, saudara. Dan akhirnya apa? Dia datang ke gereja untuk belajar, untuk dengar, untuk tahu lebih dalam lagi tentang kekristenan.
Tapi ketika dia nyampe gereja, orang-orang di sana tidak izinkan dia masuk. Karena dia pakai baju yang begitu sederhana, hanya kain saja. Dan mereka dengan jas, dengan penampilan yang sangat bagus. Dia keluar, dan dia bilang satu statement yang sampai sangat terkenal. Dia bilang, saya suka Yesusmu, saya suka kekristenan, tapi saya tak suka orang Kristen. Saudara bisa bayangkan, seandainya saja orang-orang di situ mereka punya hikmat, mereka sambut Mahatma Gandhi dengan baik. Kita bisa bayangkan bangsa yang besar seperti India percaya Yesus itu luar biasa. Lalu tak pandang, ku mere here here jahe, ku mere hari bahe. Tolong, saya lagi serius ya. Jadi bayangin kan? Oh Tuhan, negara sebesar sehebat India itu jadi Kristen. Tuhan Yesus. Tapi sayang, gara-gara orang-orang yang tidak berhikmat, tidak membawa kehormatan kemuliaan buat Tuhan. Ini pesan buat setiap kita, buat saya pun ini pesan buat saya. Karena saya selalu ingatkan diri saya, jangan sampai jadi batu sandungan. Jangan sampai malah kita merusak kemuliaan Tuhan. Memang gak ada yang bisa merusak eksistensi kemuliaan Tuhan. Tapi itu bisa rusak di mata orang yang gak kenal Tuhan gara-gara tindakan kita. Saya selalu ingatkan diri saya, berhikmat. Apalagi sekarang jadi pendeta industri, saudara ya. Kuntung here. Kan dilihat banyak orang, saudara. Iya kan? Tadi banyak yang jangan dilihat. Saya selalu ingatin saya, hati-hati, jangan sembarangan ngomong, jangan sampai jadi batu sandungan. Saya selalu doa Tuhan jaga mulut lidah itu, Tuhan jangan sampai akhir salah ngomong. Karena saya nggak mau jadi batu sandungan. Makanya kalau saudara nonton beberapa podcast yang undang saya kelihatan tertekan banget. Itu memang tertekan beneran, saudara. Karena saya takut jadi batu sandungan, saudara. Saya selalu minta Tuhan kasih dosa. Kemarin Kementerian Agama bikin acara undang tokoh-tokoh agama dari setiap agama yang ada di Indonesia. Satu tokoh agama mewakili agamanya, dan saya mewakili Kristen, saudara, di lomba cerdas cermat. Lomba yang bergengsi, saudara. Undang. Ada semua agama ada dibikin sama Kementerian Agama, saudara. Singkat cerita, pas lagi syuting itu, mereka mau bikin adegan kayak jatuh dari langit. Jadi kita disuruh di bangku keliling gitu, kita semua duduk sambil berdiri sedikit baru duduk. Semua lakukan itu, tapi pas saya saking semangatnya ketika saya loncat duduk, saya bubak. Saya sampai Tuhan. Pada saat jatuh itu kayak dunia seperti pelan gitu. Tuhan, dari semua tokoh agama yang ada, kenapa harus aku yang jatuh, Tuhan? Saya mikir, kenapa nggak Bante aja, Tuhan? Ya kan Bante kan disaulin kan? Kalaupun jatuh dia bisa langsung ruwet. Bahkan saya pendeta, terbiasa dengan berserah. Dia kata, Tuhan, aku berserah. Oh Tuhan. Sakitnya nggak seberapa, malunya minta ampun, kan? Tapi ketika saya lihat komen-komen, saya bukan Kristen tapi saya sedang lihat nama saya. Ya pertama saya lucu banget ya. Puji Tuhan, itu komen-komen sudah tahu Tuhan. Puji Tuhan. Ternyata nggak malu-maluin banget. Nah, saya nggak malu sekarang, saya nggak malu. Jadi tim saya tadi pada malu sama saya. Tapi itulah. Saya selalu berdoa, Tuhan, jangan sampai jadi batu sandungan. Kenapa? Karena kita adalah representnya Tuhan. Pastikan kita punya hikmat,
supaya dalam tindakan kita, perbuatan kita membawa kemuliaan buat Tuhan. Melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, memilikilah hikmat supaya hidupmu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati berlambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Lalu kita boleh bangkit berdiri. Setiap kita hikmat dan bijaksana hal yang penting untuk kita miliki dalam hidup kita. Karena ketika kita punya hikmat, hidup kita luar biasa. Tapi ketika tanpa hikmat, hidup kita bisa berbahaya. Pastikan kita minta hikmat sama Tuhan, supaya hikmat dan bijaksana dari surga penuh atas setiap kita. Karena ketika kita memiliki hikmat yang pertama, kita akan menikmati semua yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Ketika kita memiliki hikmat, maka kita akan menikmati perlindungan yang sempurna. Dan ketika kita memiliki hikmat, hidup kita akan memancarkan wibawa surga. Hidup kita akan membawa kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat. Hikmat Tuhan penuh atas setiap mereka. Hidup mereka luar biasa, berkat mereka luar biasa. Kehidupan mereka menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.